thing about the border question. I think this is just a matter of detail, mere formality. Smoking. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari Jakarta Islamic School, selamat datang di Kedutaan Besar Jepang. Nihongo Futai Shikane Yokoso. Perkenalkan, saya Fahmi. Lalu ada rekan saya dengan Kak Gita. Kami adalah local staff dari bagian informasi dan kebudayaan Kedutaan Besar Jepang yang menangani informasi urusan diplomasi publik. Senang sekali hari ini kami bisa menerima kunjungan dari teman-teman Jakarta Islamic School Kedutaan Besar Jepang. Di hari ini kita akan banyak sharing tentang negara Jepang dan juga mungkin nanti akan sharing tentang sesi informasi studi ke Jepang oleh tim pendidikan kami. Sebelum kita mulai, mungkin kami izin untuk menjelaskan tata tertib selama acara berlangsung sebagai reminder kita semua. Saya mau tanya-tanya sedikit kepada rekan-rekan di sini. Ada yang udah pernah ke Jepang? Ada, oke. Waktu itu apa? Wisata? Oh, studi tour. Oh, betul ya. Jadi ada beberapa yang udah pernah ke Jepang. Kalau misalnya yang belum, kalau misalnya saya bilang Jepang, kira-kira apa nih yang terlintas? Anime. Oke. Wibu, oke. Nah, mungkin berarti teman-teman udah kenal Jepang mungkin dari pop culture atau mungkin dari anime, wisata mungkin ya, dan juga informasi tentang Jepang berarti sudah punya ya. Kalau bulan Desember di Jepang, saya mau tanya, berarti apa nih seasonsnya di Jepang? Oke. Nah, hari ini untuk warming up sebelum kita mulai ke sesi pengenalan Jepang lebih lanjut, kita akan tonton beberapa video sedikit ya tentang Jepang dan juga ada budaya Jepang nanti untuk teman-teman saksikan bersama dan supaya bisa lebih kenal lebih lanjut tentang Jepang. Oke, mohon ditunggu ya.
やはり一つ一つこだわりを持って、こうイルミネーションもお花も、作っていくと、そこのこだわりをやれたかどうかでやっぱりお客様に伝わる感動も。Teman-teman mungkin sudah ada bayangan kalau misalnya dari Jakarta ke Jepang, Tokyo itu kalau dengan pesawat direct kurang lebih 7 sampai 8 jam. Perbedaan waktu antara Jakarta dengan Tokyo itu 2 jam. Dalam artian Tokyo itu berarti di Tokyo itu pukul 12 betul. Kalau di Indonesia kan kita ada WIB, kemudian WIK dan WIT. Tapi kalau di Jepang itu hanya satu zona waktu. Jadi kalau teman-teman bingung sekarang di Jepang pukul berapa, ingat saja sekarang di Papua jam berapa, itu adalah waktu yang ada di Jepang. Ibu kotanya sendiri Tokyo, trivia sebelum pindah ke Tokyo, ibu kota Jepang ini ada 2. Awalnya itu ada di Kyoto, kemudian ada di Nara, lalu akhirnya berpindah ke Tokyo atau Edo. Kalau teman-teman pernah dengar kata Edo, Edo itu adalah istilah untuk Tokyo di zaman dulu. Sekarang berganti nama menjadi Tokyo. Tokyo ini artinya kalau pakai kanji, agak trivia ya. To itu timur, Kyo itu kota. Jadi kota yang ada di timur, karena memang Tokyo itu letaknya ada di sebelah timur. Kebalikan dengan daerah Kansai yang menjadi ibu kota Osaka itu dari sisi barat, karena kan itu kanjinya Nishi atau barat. Nah, letak atau posisi geografis Jepang serta luas wilayah ini bisa teman-teman lihat di slide. Kalau luas wilayahnya itu 378.000, hanya 1/5 dari luas wilayah Indonesia, dan dia posisinya memanjang dari atas ke bawah, tidak seperti Indonesia yang melebar ya atau horizontal. Dan jumlah penduduknya juga kurang dari separuh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jepang punya 5 pulau utama, itu ada Hokkaido, kemudian ada Honshu di mana ada Tokyo, kemudian ada Shikoku, Kyushu, dan terakhir ada di Okinawa yang paling selatan. Okinawa ini yang paling dekat mungkin iklimnya dengan Indonesia, dan tanaman seperti pare, kemudian mangga, pisang juga ada di Okinawa. Kalau di atas itu agak sulit ya teman-teman, karena kan areanya dingin, bukan iklim untuk menanam yang tadi saya sebutkan. Nah, kita akan bicara masuk ke slide mengenai hubungan antara Jepang dan Indonesia. Walaupun dulu itu Jepang pernah menduduki Indonesia, namun pada tahun 1958 akhirnya Indonesia dan Jepang menjalin hubungan diplomatik yang ditandai dengan adanya kantor perwakilan. Jadi teman-teman, kalau misalnya negara itu punya hubungan diplomatik, tandanya apa sih? Tandanya ada perwakilan kedutaannya. Kalau misalnya dengan negara lain, kita coba bilang Israel ya, kita kan nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tandanya apa? Oh, kita nggak punya kedutaan Israel di Jakarta, karena hubungan diplomatiknya itu tidak ada. Fungsi kedutaan itu apa sih Kak? Pernah nggak terpikir kerjanya apa sih Kak? Delegasi, terus kenapa? Pindah negara. Terus apa lagi? Mewakili, kemudian bisa. Lalu ada lagi nggak yang pop up di kepala teman-teman kalau kedutaan itu ngapain sih? Udah ada banyak jawaban, dan sebagian besar jawabannya memang betul teman-teman. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kedutaan besar itu kan adalah perwakilan suatu pemerintah di negara lain yang telah memiliki hubungan diplomatik. Kalau di Indonesia itu ada di Jakarta, kedutaan besar Jepangnya. Kalau di Jepang itu KBRI ada di Tokyo, seperti yang tadi telah saya sampaikan ya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau sebetulnya di Indonesia itu nggak cuma ada kedutaan Jepang aja, tapi ada juga kantor konsulat jenderal Jepang. Pernah dengar tentang ini? Belum? Kita mau kasih kuis nggak? Boleh, kuis boleh ya? Kuis boleh ya? Kuis warming up. Jadi coba teman-teman boleh tebak kantor perwakilan pemerintah Jepang di Indonesia tuh ada di kota mana sih? Sebenarnya ada 4. Ada 4.
Tunggu bentar, 1, 2, 3. Oke, kakaknya boleh. Kembang. Berdiri Kak boleh? Berdiri Kak boleh. Namanya siapa? Ini kalau dulu saja ya? Iya. Kalau dulu ada Satu aja. Satu sama tidak di Surabaya. Surabaya. Oke, betul. Surabaya betul. Kakak boleh. Bandung enggak? Saya sekali Bandung. Kakak yang ada kakak. Medan, oke. Kakak yang belakang? 2 lagi. Jogja enggak. Makassar itu satu lagi. Satu lagi. Ini paling gampang. Boleh coba kayak apa? Pontianak bukan. Ya, kakak. Bali, Iya. right. Oke, yang 4 orang yang benar boleh maju. Boleh maju di depan, kita mau kasih aja. Nanti kita jelasin ya kenapa adanya di kota-kota ini. Oke, untuk teman-teman yang benar boleh agak maju lagi ke depan. Ini dapat paper file dari Osaka Expo 2025 Osaka. Jadi nanti tahun depan di Jepang itu ada acara Osaka Expo. Ini adalah official merchandise. Kalau di Indonesia cuma bisa dapat di kedutaan Jepang aja. Ada kipasnya juga. Jadi satu paket. Wilayah Jepang di Indonesia itu ada di Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Kenapa sih Kak sampai ada 5 kantor perwakilan pemerintah Jepang di Indonesia? Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, ini kan wilayah Indonesia tuh sangat luas, terbentangnya dari barat ke timur. Tidak mungkin kedutaan besar Jepang di Indonesia yang ada di Jakarta itu mengcover seluruh hal yang terjadi di Indonesia. Karena itu akhirnya perwakilan pemerintah Jepang di Indonesia membangun 4 kantor konsulat jenderal Jepang yang lain. Tadi kan seperti yang telah dijawab waktu saya menanyakan apa sih fungsi kedutaan besar Jepang, ada yang bilang pembuatan visa, kemudian beasiswa, negosiasi. Salah satu fungsi yang lain adalah untuk perlindungan warga negara Jepang. Nah, warga negara Jepang ini kan tersebar teman-teman, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa atau di Jakarta atau di Denpasar saja, tetapi dari 15.000 itu ada nih di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Nah, supaya bisa melingkupi seluruh wilayah itu, makanya ada konsulat jenderal Jepang yang lain. Negosiasi dengan instansi terkait seperti Pemprov DKI Jakarta, kemudian mengurus perizinan juga dan lain-lain. Dalam JJM itu ada apa aja sih Kak? Karena dia adalah matsuri, dalam artian bahasa Jepangnya pun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan festival ya. Jadi memang kalau matsuri di Jepang itu teman-teman pasti akan ada taiko, akan ada mikoshi, dan itu yang dibawa oleh JJM supaya pengunjung dapat merasakan seperti apa sih suasana matsuri yang ada di Jepang tapi di Indonesia. Kalau teman-teman berminat untuk datang ke JJM, masih ada nggak Kak tahun ini? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Oke, tadi Kak Gita sempat menjelaskan kenapa Indonesia dan Jepang menjalin hubungan. Ada yang bisa jelasin kenapa? Raise your hand. Kenapa ya Indonesia dan Jepang itu menjalin hubungan diplomatik? Boleh? Kakaknya mungkin boleh ke sini biar suaranya terdengar dengan mic. Dikenalkan namanya siapa lalu jawabannya. Assalamualaikum. Halo, nama saya Haidar Lina Permana. Indonesia dan Jepang menjalin hubungan diplomatik karena mereka memiliki kesamaan. Kayak misalkan pertama mereka itu negara maritim, kedua juga kepulauan, ketiga mereka juga di Asia Pasifik. Kayaknya cukup ya Kak? Cukup banget jawabannya. Iya, Tepuk tangan buat Haidar Sam. Haidar boleh berdiri. Bentar ya Kak. Oke, selamat.
Oke, pertanyaan kedua dari Kak Gita deh. Yang kedua, apa ya? Tunggu ya, aku mau kasih yang susah. Silahkan. Oh, ini aja deh. Tapi kok kayaknya gampang ya. Boleh ya? Tadi sempat saya menyampaikan tentang ibu kota negara Jepang sebelum Tokyo. Ada yang tahu? Ada 2. Oke. Oh, Boleh, mungkin Kak Gita aja yang milih. oke. Yang sebelah sini kayak soal tadi yang sini ya. Sekarang ganti yang ini kakak yang kacamata. Boleh. Boleh Kak, ke sebelah situ kali ya Kak ya, di dekat Kak Karin. Ke sebelah sini kak. Sebelah sana Kak, boleh. Perkenalkan namanya, lalu jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Rafael Safikri. Tadi pertanyaannya ibu kota sebelum Tokyo ya? Betul. Kyoto sama Kansai. Aduh. Apa kasih kesempatan kalau mau revisi ya? Mau revisi? Revisi nggak? Kansai-nya bukan Kansai. Bukan Kansai. Kyoto-nya betul. Kansai-nya bukan. Kalau yang ini gagal, kasih yang lain. Atau call friend aja ya? Kalau friend. Sama yang tunjuk yang mau bantu. Oke, ada yang mau bantu siapa? Angkat tangannya, ditunjuk. Call friend. Siapa yang mau bantu? Oke. Ada yang mau bantu? Kakaknya pilih, Rata pilih siapa yang mau. Bintang. Oke, bintang serang. Boleh ke sebelah sini. Satu kota terakhir apa ya selain Kyoto? 4 huruf kan? 4 ya hurufnya. Gampang. Oke, silakan. Oke, nama saya Muhammad Bintang. Tadi sebelum Tokyo ibu kotanya Kyoto sama Nara ya? Oke, Oke. betul. Oke, berarti kita datang boleh maju. Selamat ya. Oke, mungkin ini terakhir ya sebelum kita masuk seksi Oke, terakhir. 3 dulu aja ya. 3 dulu ya. Kak Gita atau apa atau mau KTR? KTW mau kasih Mau coba pertanyaan? KTW udah. Ayo dong, ini KTW akan kasih penjelasan tentang beasiswa. KTW? Enggak. Indonesia. Ayo KTW ada. Iya boleh. Boleh. Oke, kalau dari aku pertanyaannya tadi kan Kak Gita sempat menjelaskan soal ini ya, apa kentang dalam bahasa Jepang. Nah, jaga imo kan, katanya kan ada yang jaga itu dari Indonesia tuh. Nah itu asal katanya dari apa ya? KTR silakan. Yang dulu deh. Oke, Kak, boleh perkenalkan namanya. Nama saya Muhammad Faisal. Jawabannya Jakarta. Aduh, salah ya. Salah ya. Ayo ambil siapa yang mau bantu? Juga. Yang namanya juga. Kayak juga siapa? Adrian Danis. Adrian. Oh, selamat Adrian. Silakan dibantu. Halo, nama saya Julius. Jadi jawabannya adalah Jakarta. Jakarta, betul. Betul. Jaganya itu Jakarta. Tapi nanti jadi Jakarta. Cuma nggak apa-apa deh, kita benerin aja ya. Boleh? Siapa? Kalau sudah berani, boleh sekarang boleh. Makasih ya teman-teman. Thank you teman-teman atas partisipasinya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Pagi menjelang siang semuanya.
Dusan Besar Jepang di Indonesia. Aku di sini mau jelasin dikit soal studi di Jepang sama beasiswa MEX. Sebelumnya di sini ada yang mau pengen kuliah di Jepang gitu nggak? Lumayan banyak juga. Oke, bagus. Kalau banyak yang pengen ke Jepang ya, semoga informasi yang nanti aku berikan itu bisa berguna buat kalian ke depannya. Langsung skip aja nggak apa? Oke. Skip aja. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, jadi mungkin seperti yang kita banyak tahu ya, kalau Jepang itu adalah di sini aja. Oke, seperti yang kita tahu semuanya ya bahwa sekarang itu Jepang menjadi salah satu destinasi populer ya di Indonesia untuk berkuliah gitu. Nah, berdasarkan data UNESCO pada bulan April 2024, itu Jepang berada di urutan keempat sebagai negara yang paling banyak dipilih oleh orang Indonesia yang ingin berkuliah ke luar negeri, setelah Aussie, Malaysia, dan USA. Nah, kenapa sih belajar di Jepang? Sebenarnya banyak ya alasannya, dan aku yakin kalian semua yang kepingin berkuliah di Jepang pasti punya alasan kalian masing-masing gitu. Itu kalian itu bisa belajar itu nggak cuma budaya Jepang atau kebiasaan Jepang, tapi juga budaya dan kebiasaan negara-negara lain gitu. Dan yang keempat, faktor keempat adalah keamanan. Jadi karena di Jepang itu gaya hidupnya itu didukung oleh layanan medis yang canggih dan terjangkau. Kemudian ada budaya tepat waktu juga, dan juga kriminalitas yang rendah yang membuat hidup di Jepang itu relatif aman dan nyaman. Nah, ini mungkin aku nggak akan jelasin satu-satu, tapi ini universitas-universitas Jepang yang populer di kalangan mahasiswa Indonesia. Kebanyakan orang yang, jadi kalian kepengen kuliah di Jepang nih, tapi kalian takut, misalnya takut gak ada teman dari Indonesia, itu kalian mungkin bisa menjadikan grafik ini sebagai referensi. Nah, sistem pendidikan di Jepang itu sebenarnya mirip-mirip Indonesia sih, tapi bedanya wajib belajarnya cuma 9 tahun. Kalau kita kan 12 tahun nih sampai SMA, sedangkan kalau di Jepang itu hanya 9 tahun. Dari SMP itu pelajar bebas untuk menentukan mereka mau masuk SMA atau masuk College of Technology, secara yang mana dia itu seperti politeknik tapi kayak dari SMK tapi lanjut ke D3 gitu. Nah, kalau yang setelahnya sama sih kira-kira, jadi bisa pilih antara mau diploma atau mau S1, terus dari S1 juga bisa pilih mau lanjut S2 atau S3 gitu, dari berbagai negara gitu kan. Jadi memang di Jepang itu ini saya ngomong dari pengalaman pribadi aja sih, kayak di Jepang itu bukannya saya malah cuma belajar bahasa dan kebudayaan Jepang, tapi saya I am privileged to meet a lot of people from a lot of walk of life, a lot of background, a lot of countries gitu. Jadi saya malah jadi belajar juga gitu soal bagaimana sih kalau misalnya di Jepang itu gimana, kalau di Australia itu ya nggak langsung one shot cobanya, tapi bisa coba kedua, ketiga gitu. Jadi kalau memang benar-benar berminat, mungkin belum berhasil di percobaan pertama dan masih mau nyoba di tahun kedua, itu boleh banget karena kita persyaratan umurnya di 24 ya maksimum. Kemudian untuk persyaratan kesehatan gimana Kak Teresa? Oke, untuk persyaratan kesehatan itu nanti kan ketika kalian sudah lolos sampai tahap-tahap yang agak jauh gitu, kalau nanti kan akan diarahkan untuk meminta sertifikat kesehatan dari dokter. Nah, nanti dari dokter sendiri yang akan mengakses nih kelayakan kalian untuk studi di luar negeri atau studi di Jepang gitu. Jadi as long as medical check-up-nya itu lolos, dalam artian dokter memperbolehkan untuk studi lanjut, itu boleh gitu ya? Iya. Seperti itu Kak? Kira-kira jawabannya sebenarnya itu ya. Kita maunya beasiswa
Mungkin Kak boleh bantu share. Oke, sebenarnya tiap beasiswa itu punya kriteria masing-masing ya soal pengetahuan bahasa Jepang kalian. Misalnya nih, kalau beasiswa Max, mereka dia tidak mensyaratkan kalian bisa bahasa Jepang. Karena kalau beasiswa Max itu ketika kalian berangkat, kalian nggak akan langsung studi, tapi kalian ada 1 tahun periode sekolah persiapan bahasa Jepang gitu. Tapi kalau beasiswa lain, mungkin mereka punya kriteria lain. Misalnya JLPT harus lulus N berapa gitu dan sebagainya. Itu bisa dicek langsung di website atau sumber informasi valid lain beasiswa berikut. Berarti tergantung dengan pemberi beasiswa ya? Iya betul. Seperti yang Anda bilang tadi, untuk fresh graduate itu 200.000 yen. Ya. Tapi misalnya kita kerjanya di hospitality area, mungkin 180.000. Bisa jadi lebih kecil. Teman-teman mau menginfokan kalau misalnya teman-teman nanti kuliah di Jepang, itu kalau teman-teman mau lulus, sebelum lulus teman-teman biasanya sudah akan wawancara dulu di berbagai perusahaan. Jadi begitu lulus udah punya pekerjaan. Beda dengan kalau di Indonesia. Di Indonesia lulus dulu cari kerja kan. Kalau di Jepang itu begitu mendekati teman-teman mau lulus, biasanya sudah banyak sekali lowongan pekerjaan yang dikirimkan oleh berbagai instansi yang teman-teman bisa coba apply. Jadi dari sisi mensecure pekerjaan sebelum lulus itu kemungkinannya sangat-sangat besar. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak dapat pekerjaan setelah lulus, karena faktanya Jepang sendiri sekarang kekurangan tenaga kerja. Makanya mereka punya program SSW dan banyak merekrut warga negara asing untuk bekerja di Jepang di bidang apapun, mau itu white collar atau blue collar. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup Kak Heri aja? Cukup? Oke. Kakak yang lain. Saya mau tanya ke visa. Oke. Visa ke Jepang ya? Ya. Persyaratan dokumen apa yang kita perlukan ke Jepang visanya? Oke, tujuannya wisata atau tujuan belajar atau tujuan sekolah atau apa? Bisa wisata, bisa belajar. Oke, jadi aku boleh. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang dengar sekarang ke Jepang bebas visa atau misalnya gratis. Pernah dengar nggak obrolan tentang itu? Belum ya? Oke, jadi sekarang sudah sejak beberapa tahun lalu sih sebetulnya pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia itu bekerja sama untuk memberikan relaksasi visa. Dalam artian, jika teman-teman memiliki e-paspor, ini khusus e-paspor. E-paspor itu apa sih Kak? E-paspor itu paspor elektronik yang tandanya itu di kakinya ada chip itu e-paspor namanya. Kalau teman-teman punya e-paspor, teman-teman bisa melakukan registrasi bebas visa, bisa melalui JPAC, itu adalah pihak ketiga. Karena sekarang kedutaan Jepang tidak menerima aplikasi visa secara langsung, itu dilakukan via VFS atau JPAC. Kalau untuk Jepang itu ada di Kuningan City, atau teman-teman bisa melakukan aplikasi secara online atau daring di JAVES namanya, di JAVES. Bedanya, kalau teman-teman melakukan registrasi via VFS atau JPAC, teman-teman akan menerima stiker. Dalam stiker itu akan tertera visa berlaku selama 3 tahun atau mengikuti masa berlaku visa jika masa berlaku visanya kurang dari 3 tahun. Let's say, aku punya e-paspor, habisnya di 2027. Terus aku baru apply sekarang. Otomatis karena baru apply sekarang, visanya itu cuma bisa dipakai sampai 2027. Tapi kalau paspor aku sampai 2030, itu bisa dipakai 3 tahun. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Keuntungannya kalau via JAVES itu teman-teman nggak usah bayar, nggak usah bikin janji temu, bisa langsung apply. Hanya kalau via JAVES tidak ada stiker tempel. Bukti visanya itu akan dikirimkan via email yang nanti harus diperlihatkan ke petugas imigrasi saat teman-teman mendarat di Jepang. Bebas visa ini maksudnya apa sih Kak? Maksudnya teman-teman bisa ke Jepang maksimal 15 hari setiap kali keberangkatan, berlaku 3 tahun atau mengikuti masa berlaku paspor jika masa berlaku paspornya kurang dari 3 tahun. Dalam artian kalau misalnya ke Jepang dalam 1 tahun ada 3 kali 4 kali dan rentangnya setiap berangkat itu maksimal let's say 7 hari, nggak usah periksa lagi gitu loh. Tapi kalau paspornya paspor biasa belum e-paspor, maka setiap kali ke Jepang itu harus apply visa dan itu berbayar. Bedanya itu ya. Jadi karena banyak sekali kasus, aku punya e-paspor bebas visa, tapi dia nggak register sampai di Jepang, ketahan di imigrasi disuruh pulang malah. Jadi jangan sampai salah kaprah
Bebas visa itu artinya bebas visa tapi harus terregistrasi lebih dulu. Baik, sistem tadi online atau phone. Nah, kalau untuk sekolah atau untuk bekerja itu sistemnya akan beda karena si aplikan harus punya COE atau Certificate of Eligibility. Ini apa sih Kak? Ini adalah surat yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi di Jepang. Dalam artian kalau teman-teman itu ke Jepang untuk sekolah, maka COE-nya akan diterbitkan oleh imigrasi, tapi yang mengurus adalah pihak sekolah. Kalau teman-teman bekerja, maka yang mengurus COE-nya ke imigrasi adalah pihak universitas. Kalau nggak punya COE, itu nggak bisa apply visa, karena itu tujuan ke Jepangnya adalah selain untuk wisata. Atau saat musim gugur di fall. Kalau misalnya suka pengen tahu suasana musim dingin yang tadi kayak di video, datanglah di musim salju atau musim ini di bulan Desember sampai bulan Februari. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya di musim panas, sebetulnya dia juga punya keunikan sendiri karena banyak sekali festival-festival yang ada di musim panas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah suhunya itu melebihi suhu Indonesia panasnya. Jadi cukup lembab, panas, dan banyak sekali fenomena orang kena heat stroke saat musim panas. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu suka di musim panas, jadi mungkin sukanya di musim semi, around April, atau saat musim gugur di around Oktober atau September. Trivia teman-teman, jadi walaupun sekarang ada fenomena ciklon atau global warming, tapi pada prinsipnya adalah pergantian musim di Jepang terjadi setiap 3 bulan. 3 bulan dalam artian kalau musim dingin itu Desember, Januari, Februari, kemudian musim semi itu berarti dari Maret, April, Mei, kemudian musim panas itu Juli, Agustus, September, musim dingin itu ada di bulan Oktober. Kalau musim gugur ya, gugur itu Oktober, November ya, dari September akhir juga. Iya, jadi sisanya adalah musim dingin. Kalau misalnya teman-teman datang di kisaran, mau datang di pas musim semi mau lihat sakura, teman-teman harus pikirkan mau datang ke daerah mana dulu karena mekar sakura itu di tiap wilayah nggak sama, beda-beda. Dalam artian karena dia jalurnya itu dari daerah panas apa dulu? Kalau sakura makannya dari bawah. Dari bawah ke atas. Oh, dari Okinawa. Dari Okinawa ke atas. Jadi teman-teman harus memperkirakan kalau saya dari kota ini tanggal ini, kira-kira sakuranya udah ada atau belum? Jangan sampai datang ke sana sakuranya masih muncul. Itu cari di mana sih? Ada. Pemerintah Jepang itu bukan pemerintah Jepang punya yang namanya sakura mapping. Jadi mereka punya forecast. Mereka bisa memprediksi kira-kira mekar-mekarnya itu banget di setiap prefektur atau provinsi itu per tanggal berapa sih? Jadi bisa memperkirakan, kayaknya kalau datang ke sini tanggal ini sakuranya udah ada deh. Dan itu juga berlaku untuk si momiji atau musim gugur, waktu daunnya berganti warna. Kemudian itu namanya koyo zenseng atau jalur koyo. Kalau sakura namanya sakura zenseng atau jalur sakura. Kalau koyo zenseng berarti dari atas dulu dia ganti warna, kemudian nanti akan berganti warna di Okinawa. Tapi kalau musim semi itu maksudnya dari bawah lalu akan ke atas. Baik lagi nih pertanyaannya, pengennya melihat apa di Jepang? Pengennya melihat apa di Jepang? Oke, nanti untuk yang tadi sudah bertanya boleh diingat-ingat kalau sudah bertanya, dan nanti dari kita akan bagi souvenirnya ya. Aku mau untuk sesi selanjutnya aku mau minta 2 orang volunteer. Ada yang mau? Ada yang mau jadi volunteer? 2 orang, 1. Oke, berdua mau jadi volunteer? Oke, boleh. Mungkin dari gurunya yang perempuan 1 boleh kan sih? Ada yang mau jadi volunteer? Oke, sesi selanjutnya adalah kita akan mencoba mengenakan yukata atau pakaian tradisional Jepang. Oke, aku mau mengundang sensei kita, Novi Sensei, spesialisasi di menggunakan yukata ya. Boleh sensei berkenalan dulu. Iya, saya sebenarnya spesialisasi menggunakan yukata yang tidak juga. Ya, saya Novi, saya staf di bagian Information and Culture dan untuk kali ini saya bantu untuk ini ya memakai yukata. Ibu silakan. Boleh Ibu. Oke. Yang mau coba. Satu aja Ibu. Kalau wanita 1. Nah, Kakak Novi mungkin boleh sedikit mencoba. Itu bahannya dari mulai di dalam kartun lalu
sampai silk paling luar, dan itu berat ya, dan nggak bisa, susah kayak sini. Tapi kalau yukata ini sangat simple. Ini di Jepang orang masih pakai kemana-mana. Misalnya ada acara itu apa, upacara semacam ritual lah ya, ritual kebudayaan mereka untuk memaknai jenjang usia. Itu biasanya orang yang berusia tertentu saat itu mereka pergi ke kuil untuk mengadakan upacara. Mereka biasanya pakai yukata gitu, yukata, atau ada juga yang pakai kimono sih, tapi biasanya yukata ya, karena festival ya di festival biasanya yukata, karena kalau yukata itu jauh lebih simple, bahannya juga dari katun dan hanya satu lembar dan bisa pakai sendiri gitu. Oke, itu aja mungkin ya, karena waktunya saya cuma punya waktu 15 menit ya. Jangan salah masuk. Jadi masuk. Ini ada kantong. Ini fungsinya untuk naruh barang, tapi yang ringan, misalnya satu tangan kah, atau dompet yang kecil, tipis gitu. Handphone yang ringan juga. Ini dipasang ya. Ya, ada dipasang. Terus kalau dulu pakai yukata tuh cuma hobi aja, hobinya panjang. Ibu selfie Ananda, ibu selfie tubuhnya mungil, jadi ini ada sisa. Nah, ini hobinya dipasang di atas lipatannya itu, gitu, jadi kelihatan ya, tidak menutup lipatan. Kalau pakai sendiri, ini ikatannya bisa dijatuhin di depan, nanti tinggal diputar. Indonesia. Orang yang merokok Okay guys, this is the space. The history of spices in Indonesia. Okay, let's take a look. Boy, aman boy. Tapi yang terus warnanya udah
$15 kilograms. That's actually a decent price. Like a bodybuilder. You take 5 of those and you only have 15. I am worth 5 gold bars. Wait, I am worth. Jig.